Orang-orang diberkati, malam lalu ini Jehovah El Olam, Allah Israel yang perkasa, Allah surga, Dia berbicara kepadaku kembali, orang-orang diberkati. Dan inilah percakapan yang ku ingin miliki bersama engkau kembali. Dan dalam percakapan yang menakjubkan ini, orang-orang diberkati, Tuhan Maha Kuasa, Dia telah menunjukkan padaku penglihatan di mana aku berdiri di atas bumi di sini. Aku di atas bumi di sini. Dan kemudian dengan suara Tuhan Maha Kuasa berkata, lihat ke atas. Dan lihat sang Raja datang di angkasa. Dan ketika aku melihat ke atas, aku melihat kemuliaan yang menakjubkan dari kedatangan Mesias. Kemuliaan yang bukan main dari kedatangan agung Mesias. Dan sewaktu aku melihat ke angkasa, kemudian aku melihat Tuhan, Dia telah tiba dan Dia berhenti di angkasa di atas bumi. Dan aku bisa melihat mahkotanya, mahkota di kepalanya, dan yang menonjol, tonjolan vertikal yang menonjol di atas mahkota. Dan seluruh mahkota dalam kemuliaan, mereka dalam kemuliaan kedatangannya. Dan seluruh mahkota itu kemudian menjadi seperti kristal, seperti permata yang bersinar. Mahkota emas itu sekarang seperti kristal, seperti kaca kristal, seperti permata bersinar dan memantul. Dan kemudian aku melihat bagaimana kemuliaan meliputi sang Raja, benar-benar menutupi dengan kemuliaan. Dan kau bisa melihat figurnya, dan figurnya ditutupi oleh kemuliaan. Kemuliaan putih sepermulia kemuliaan Allah, kemuliaan kedatangannya. Dan kemudian itulah momen ketika aku melihat itu, ketika orang-orang kudus yang mempercayai Dia, orang-orang kudus telah diambil. 22 Maret 2024, ketika aku melihat kepala orang-orang kudus dan telah ditaruh dalam kemuliaan Tuhan yang menakjubkan, dan aku melihat yang telah menarik, yang meliputi mereka suatu mereka ditarik kepadanya, dan mereka terkumpul di hadapannya di angkasa. Jadi kau bisa bayangkan figur itu. Dan aku melihat orang-orang kudus di angkasa dan mahkota di atas kepalanya. Dan mahkota emas itu sekarang bersinar seperti permata, seperti kaca kristal. Dan jumlah kemuliaan dari kembalinya, dari kedatangannya, menutupi figurnya. Dan figur yang berdiri itu yang adalah Mesias. Dan kemudian aku melihat itu terkoneksi pada kemuliaan yang melebar yang menyebar ke bawah, ke kiri dan ke kanan, horizontal dan dalam ke bawah. Dan kemuliaan itu meliputi pada orang-orang kudus yang kau lihat di sana. Kemuliaan kedatangan Mesias, orang-orang diberkati. Jumat 22 Maret tahun 2024. Dan kemudian setelah gereja diambil naik, kemudian tiba-tiba suatu Tuhan telah mengambil orang-orang kudus dan membawa mereka ke dalam kemuliaan, ke dalam surga. Kemudian tiba-tiba aku sekarang tetap di tempat kejadian di bumi. Dan kemudian tiba-tiba 4 penunggang kuda Apokalips
wahyu mulai berlari. Mereka telah kunubuatkan pada setiap peristiwa. Ketika Tuhan telah menunjukkan padaku pemecahan empat meterai pertama dari gulungan kitab Allah di dalam ruang tahta Allah di dalam surga oleh anak domba Allah, Kristus, Mesias, Sang Raja sendiri. Tiba-tiba setelah pengangkatan, kemudian sekarang seperti ini, Tuhan mengatakan, para penunggang kuda yang telah kubuat itu, kemudian mereka berlari di depanku seperti ini dan berlari melintasi bumi, dan mereka menghancurkan bumi, Tuhanku. Mereka benar-benar menghancurkan bumi, merusakkan bumi. Suka dipercaya, aku terkejut. Dan Tuhan bahkan menyebutkan, dia berkata, lihat, empat penunggang kuda itu mereka memiliki sayap. Mereka mengepakkan sayap mereka dan bergerak dalam kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya. Benar-benar menghancurkan bumi. Dan lihatlah. Dan Tuhan mengatakan, dan lihatlah penunggang kuda pucat itu. Dan aku melihat empat penunggang kuda itu. Empat penunggang kuda kitab Wahyu itu. Dan aku lihat sekarang penunggang kuda keempat memimpin mereka dan benar-benar menghancurkan bumi. Ada tubuh-tubuh mati di mana-mana. Tuhan kemudian membawaku ke Israel. Tuhan sekarang memindahkan aku ke, setelah pengangkatan, dia memindahkan aku ke Israel. Dan di Israel, dia sekarang membawaku ke perbatasan. Aku bisa melihat pasukan musuh di perbatasan, di pagar, di gerbang, dan di bagian sisi ini adalah pasukan Israel. Dan kemudian perang pecah. Dan bangsa-bangsa Arab sekarang menyerang Israel. Dan kemudian tepat di depanku, mereka menyerang komunitas Yahudi. Dan semua yang kudengar adalah mereka menghancurkan tengkorak, mereka menghancurkan tubuh manusia. Mereka membunuh orang-orang Yahudi, dan mereka meremukkan tubuh mereka, dicacati, dipotong dengan daging dan darah. Dan kemudian Perdana Menteri Israel, dia muncul dengan agen rahasia Israel. Dia muncul, Perdana Menteri Israel berdiri di daerah perang yang berbahaya bersama tentara-tentara, dengan tentara-tentara, dengan pasukan Israel. Jadi, dan aku berkata pada Perdana Menteri Israel itu terlalu berbahaya di sini, pindah dari sini, menyingkir dari sini. Dan kemudian aku terlibat. Dan kemudian aku terlibat dalam mengamankan umat Allah. Berlari ke perbatasan, memberitahu mereka, dan kemudian melintasi, dan kemudian ada pembantaian besar-besaran, dan kemudian pembunuhan orang-orang Yahudi di seluruh bumi, antisemit. Malam lalu ini, Jumat 22 Maret tahun 2024, menakjubkan, suka dipercayai. Dan mereka berpaling terhadap Yahudi, dan Yahudi dibunuh di seluruh bumi, dan banyak mereka dibantai seperti ini. Kemudian aku terlibat, mulai melawan musuh-musuh Israel. Itu benar-benar bukan main. Namun para penunggang kuda itu berlari melintasi bumi, menghancurkan seluruh bumi. Bumi tidak nampak seperti yang kamu lihat sekarang ini.
apapun sekarang ini, pada waktu ini, benar-benar menghancurkan bumi. Kemudian aku bangun. Mesias akan datang. Mesias akan datang. Dia telah menunjukkan padaku Mesias datang. Malam lalu ini, aku melihat Yesus. Malam lalu ini, aku berjumpa dengan Tuhan. Aku melihat Tuhan berdiri di atas bumi. Aku telah melihat Tuhan yang kau nanti-nantikan. Aku telah melihat mahkotanya. Tuhan berkata, lihat, Sang Raja. Dia datang di angkasa. Dan aku melihat mahkota emasnya sekarang menjadi seperti permata yang bersinar, seperti kaca kristal. Dan jumlah kemuliaan yang menutupi figurnya. Mesias yang berdiri, figurnya pada kakinya. Dan kemudian pada pakaiannya, dan kemudian pada dan menyebar, dan kemudian bisa demarkasi kemuliaannya datang ke kiri, ke kanan, dan kemudian pada orang-orang kudus yang terangkat. Dan kemudian para penunggang kuda dengan sayap mereka, setelah gereja diambil pergi, mereka terbang dalam kecepatan cahaya, suka dipercayai, menghancurkan seluruh bumi. 4 penunggang kuda kitab Wahyu yang telah kunubuatkan. Tuhan telah berbicara. Tuhan telah berbicara. Dan dia telah kembali menyingkapkan kami, peranan kami setelah pengangkatan. Mereka bijaksana, dengarkan suara ini. Jangan pernah melawan, menentang. Dia terlalu dekat dengan Allah. Bahkan seorang bodoh atau seorang anak dapat beritahu kau. Itu dalam bahasa Swahili sekarang. Bahkan seorang bodoh atau seorang anak dapat memberitahu. Hanya cara mereka berjalan bersama Allah. Cara mereka berjalan bersama Allah. Maka kamu tidak dapat menentang mereka. Kamu bahkan tidak bisa melintas dalam pikiranmu untuk mencoba menentang mereka. Karena seluruh kekekalan bumi telah ditempatkan Allah dalam tangan mereka. Seluruh kedatangan kerajaan Allah telah ditempatkan dan diletakkan dalam tangan mereka. Aku telah melihat Mesias datang. Orang-orang diberkati. Sang Raja akan datang. Sang Raja akan datang. Mesias akan datang. Dan aku telah melihat kehancuran dan suka dipercaya penganiayaan orang-orang Yahudi yang tepat di depan kita di sini. Dan Tuhan menunjukkan padaku pengangkatan dan mengkoneksikannya bersama-sama dengan masa kesengsaraan. Peristiwa-peristiwa dalam kitab Wahyu pasal 6 seterusnya memberitahu kamu yang mana itu sebentar lagi akan terjadi. Mesias akan datang. Mereka yang memiliki telinga, tolong dengarkan suara Tuhan, dan mulut Tuhan ini telah berbicara. Yang barusan berbicara. Todaraba. Todahaverim. Peperangan yang kamu lihat yang mana Israel perjuangkan sekarang itu akan semakin buruk, dan seluruh dunia akan melawan Israel. Todaraba. Baruch Hashem. Yom Tov.